Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini saya berbagi tutorial cara membuat buket bentuk round bouquet seperti ini. Dan ini tuh caranya gampang banget dan teman-teman pasti bisa. Yuk kita buat sama-sama ya untuk buket ini. Yang pertama, ini kita siapkan dulu styrofoamnya untuk ukuran styrofoam 10 x 10 cm. Kemudian kita balut dengan menggunakan kardus ya. Nah, agar lebih mudah untuk melipat kardusnya, ini kita buat garis bayang dulu menggunakan cutter seperti ini. Tapi menekannya jangan terlalu keras ya. Kemudian ini nanti bisa kita rekatkan menggunakan lem lilin ya teman-teman, atau lem tembak seperti ini. Nah, ini kita rekatkan seperti ini. Setelah direkatkan menggunakan kardus atau dibalut menggunakan kardus, ini untuk pegangan buketnya atau handle buketnya itu nanti kisaran 11 x 11 x 25 cm ya. Karena untuk ketinggian dari pegangan buketnya ini saya menggunakan ukuran 25 cm. Jangan lupa untuk bagian bawah juga kita tutup menggunakan kardus. Nah, ini selesai untuk bagian handle. Selanjutnya kita akan menyiapkan isian buketnya. Ini yang pertama saya siapkan dulu untuk bonekanya. Nah, ini untuk bonekanya ini saya beri lidi ya dengan cara seperti ini. Kita tusukkan pada sela-sela jahitan. Tenang saja teman-teman, ini tidak akan merusak bonekanya ya. Dan untuk bagian bawah ini bisa kita beri lem lilin sedikit ya teman-teman. Selanjutnya untuk isian bunganya ini saya gunakan beberapa macam ya. Ada peony, ada mawar, kemudian ada mawar kecil dan bunga dahlia seperti ini. Dan saya tambahkan topper kupu-kupu ya. Nah, kalau semuanya sudah siap tinggal kita tancapkan saja. Ini untuk ketinggian bonekanya ya, dari bagian handle itu kisaran 8 cm. Selanjutnya bisa kita tancapkan saja untuk ornamen bunganya. Teman-teman bebas ya untuk merangkai isiannya, tapi usahakan untuk bagian bawah itu rapat ya, agar nanti styrofoamnya tidak terlihat dari atas. Kemudian kita siapkan kain tile dengan ukuran 50 x 50 cm. Ini akan kita potong menjadi 16 bagian atau 16 potong seperti ini ya teman-teman. Tapi nanti untuk pembuatan buket ini saya menggunakan 1,5 lembar kain tile ya teman-teman ya. Kemudian untuk cara lipatnya seperti ini ya. Untuk bagian bawah kita kasih lem sedikit, kemudian kita rekatkan lidinya, dan ini bisa kita kunci menggunakan selotip bening seperti ini. Ini saya ulangi lagi untuk cara lipatnya. Nah, kayak gini aja teman-teman. Lipat semuanya ya. Kalau sudah dilipat semuanya, ini tinggal kita tancapkan pada styrofoam buketnya. Ini kita menancapkannya masih sedikit ke tengah ya, jangan terlalu ke pinggir, karena nanti untuk bagian tepi itu nanti akan kita gunakan untuk penancapan selofannya ya teman-teman. Usahakan rapat saja seperti ini, karena bagian belakang itu tidak ada bunganya, maka untuk til salju bagian belakang itu lebih banyak ya. Kemudian ini saya ambil 1 lembar kertas selofan, saya potong menjadi 3 bagian memanjang seperti ini. Kemudian dari 3 potongan ini kita potong lagi. Teman-teman ikuti saja untuk cara potongnya. Jadi dari 1 lembar kertas selofan ini menghasilkan 9 potongan seperti ini ya. Nah, untuk cara lipat kertasnya ini seperti ini. Jadi sama ya teman-teman ya cara lipatnya dengan cara lipat kita pada kain tilenya tadi. Ini untuk bagian ini bisa kita beri selotip ya, agar kokoh ya untuk selofannya. Kita lipat lagi, kemudian ini kita buka ke atas dan ke bawah seperti ini. Bagian tengah bisa kita beri lem lilin, kita kasih lidi, lalu kita kunci lagi menggunakan selotip seperti ini. Nah, di buket ini saya membutuhkan 18 pieces ya teman-teman. Jadi kita membutuhkan 2 kertas selofan. Dan untuk menancapkan selofannya ini untuk ini ada 2 lipatan dan 3 lipatan ya. Untuk lipatan yang ada 3 lipatannya ya, seperti di video ini ya, itu kita taruh di bagian luar, dan yang ada 2 lipatannya ini kita taruh di bagian dalam seperti ini ya teman-teman. Pokoknya teman-teman ikuti saja tutorialnya. Saya awali tadi dari bagian pojok ya, kemudian tinggal kita rekatkan atau tancapkan selofan selanjutnya ya. Usahakan rapat.
Kalau kiranya 2 lembar selofan itu kurang, teman-teman bisa tambahkan selofan lagi ya. Nah, seperti ini hasilnya. Selanjutnya ini saya ambil setengah lembar selofan, saya potong menjadi 8 bagian. Caranya seperti ini cara potongnya. Dan ini akan kita gunakan untuk penutup bagian bawah ini ya teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan. Nah, agar memudahkan perekatannya, ini untuk bagian bawah kita sesuaikan saja dengan ukuran pegangan buket kita ya. Ini bisa kita beri lem lilin agar lebih mudah saat merekatkannya. Tinggal kita rekatkan saja seperti ini ya. Lakukan sampai selesai. Nah, kalau di bagian sisinya sudah, lanjut kita rekatkan untuk bagian pojokan ya teman-teman. Bagian ini bisa kita beri lem atau bisa dilem saat di akhir ya teman-teman ya, di akhir pembuatan buket. Selanjutnya bisa kita rekatkan untuk bagian pojokan sini ya. Nah, ini agar lebih memudahkan kita untuk merekatkan, ini saya potong lagi membentuk sudut seperti ini. Lalu bisa kita rekatkan menggunakan lem lilin maupun selotip ya, tapi saran saya langsung menggunakan lem lilin saja agar lebih mudah. Ini bisa kita tautkan ya, seperti ini. Nah, untuk pembuatan round buket ini sebenarnya itu lebih mudah loh teman-teman daripada pembuatan buket yang biasa ya. Karena di sini kita tidak perlu memperhatikan pola potong ya. Jadi langsung kita rekatkan saja. Yang penting kita sudah buat atau kita siapkan untuk lipatan-lipatan selofannya ya teman-teman. Kalau sudah, tinggal kita rekatkan seperti ini saja. Oh iya, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, teman-teman bisa subscribe terlebih dahulu. Teman-teman juga bisa klik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi apabila saya upload video terbaru. Dan jika teman-teman menyukai tutorial ini, teman-teman bisa klik like dan share video ini ya, agar video ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih. Selanjutnya, untuk setengah lembar sisanya, ini kita gunakan untuk penutup bagian handle buketnya ya teman-teman. Kita ambil dulu, karena tadi potongannya masih sisa ya, jadi ini bisa kita manfaatkan untuk penutup handle bagian bawah. Ini saya rekatkan saja menggunakan lem lilin agar lebih mudah dan lebih praktis. Nah, kalau sudah, ini karena tadi ukurannya itu terlalu panjang, ini bisa kita gunting terlebih dahulu. Selanjutnya bisa kita rekatkan saja ya. Langsung kita balutkan saja pada bagian pegangan buket atau handle buketnya. Nah, untuk perekatan ini saran saya menggunakan lem lilin saja ya, agar lebih kokoh untuk perekatannya, lebih merekat kuat ya maksud saya. Nah, sampai di tahap ini kita sudah menghabiskan 3 lembar selofan ya. 2 lembar selofan untuk bagian lipatan kriwil di atas tadi, dan 1 lembar kita gunakan untuk penutup bagian bawah dan handle buketnya. Kemudian ini saya ambil 1 lembar lagi, saya potong menjadi 4 bagian. Lalu bisa kita lipat ya. Untuk cara lipatnya teman-teman bisa perhatikan, atau kalau teman-teman mempunyai teknik lipatan yang lain, teman-teman bisa menggunakan teknik lipatan yang sudah teman-teman kuasai. Nah, seperti ini saja cara lipatnya. Ini saya sesuaikan dulu dan ternyata sudah pas. Tinggal nanti bisa kita lipat ya untuk bagian atas sedikit seperti ini. Saya ulangi lagi untuk cara lipatnya, kurang lebih seperti ini teman-teman. Kita beri selotip ya untuk bagian atas agar lipatannya tidak terlepas. Nah, untuk bagian ini kita membutuhkan 8 potong ya. Jadi kita menghabiskan 2 selofan untuk bagian layer handle buketnya ini. Jadi total untuk pembuatan buket ini kita menghabiskan 5 lembar selofan saja. Kita rekatkan semuanya.
Dan terakhir kita merekatkannya di bagian pojokan ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi pegangan buket kita itu terlihat lebih cantik ya. Selanjutnya, ini akan saya ikat lagi ya menggunakan selotip agar lebih kokoh dan lebih lebih enak aja gitu ya, lebih puas juga gitu ya untuk rangkaian dari layer handle-nya ini. Nah, selanjutnya akan kita hias menggunakan pita satin. Di sini saya menggunakan pita satin ukuran 2 cm dan cara pembuatan simpul pita yang saya gunakan itu biasanya saya gunakan teknik ini ya teman-teman. Jadi untuk bagian tengah ini tinggal kita kerutkan, kemudian bisa kita ikat menggunakan kawat. Dan di sini saya biasanya menggunakan kawat monel. Kalau teman-teman nggak punya, teman-teman bisa menggunakan kawat souvenir ataupun alat yang lain ya untuk mengikatnya. Bisa juga loh mengikatnya menggunakan pita secara langsung. Kemudian untuk bagian pinggang buketnya ini jangan lupa ya kita ikat juga menggunakan pita satin. Caranya seperti ini. Untuk bagian pojokan saya kasih lem agar lebih kokoh ya nanti untuk pitanya, tidak mudah geser-geser gitu ya. Kemudian ini bisa kita ikat dengan simpul mati. Lalu untuk simpul pita yang sudah kita buat tadi tinggal kita rekatkan seperti ini. Jangan lupa ya untuk bagian bawah itu bisa kita rapikan dengan cara kita gunting seperti ini ya. Dan sudah selesai, tapi ini mau saya tambahkan simpul pita kecil ya di bagian lipatan kriwilnya ya agar lebih manis. Ini saya gunakan pita dengan warna senada dengan yang kita gunakan untuk bagian handle buketnya tadi. Cara pembuatan simpul pitanya seperti ini. Kita masukkan, kita tarik. Nah, udah jadi deh. Jangan lupa ya untuk bagian bawah kita potong juga. Dan di sini saya membutuhkan 2 pieces. Nah, ini udah ada 2 pieces, tinggal kita rekatkan ya. Untuk perekatannya tinggal kita kasih lem saja ya. Nah, jadi kita rekatkan seperti ini. Dan alhamdulillah buket kita sudah jadi. Gimana? Gampang banget ya cara pembuatan round buket seperti ini. Nah, ini bisa jadi solusi buat teman-teman yang lagi belajar membuat buket ya. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Barakallahu fikum dan assalamualaikum.